Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Anam. Saya mahasiswa semester 1 dari reguler A dengan NIM 21020013. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Stisnu Nusantara Tangerang dengan dosen pengampu Kiai Haji Mahrusilah MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi hal yang mewajibkan mandi besar. Mandi wajib atau disebut juga mandi junub merupakan bentuk mensucikan diri dari hadas. Dalam Islam, mandi atau al-ghuslu menjadi salah satu cara ibadah yang terbilang mudah. Perbedaan mandi wajib dengan mandi biasa terletak pada niat dan rukunnya. Syarat Islam mengertikan mandi dengan menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu. Sedangkan mandi wajib atau junub menjadi keharusan bagi umat Islam atas dasar satu hal. Seperti tercantum dalam Al-Quran surat Al-Madiyah ayat 6, Allah berfirman, "Dan jika kamu junub, maka mandilah." Berikut penyebab diharuskan mandi wajib yang patut kita ketahui demi menjaga kesucian diri dalam Islam. Yang pertama adalah keluar air mani. Saat seseorang pria bercumbu saja sudah mengeluarkan air mani, maka wajiblah baginya untuk menjadi junub atau mani besar. Sudah keluar mani meski tak terjadi pertemuan dua kemaluan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya mandi dengan air disebabkan karena keluar air mani." Hadis riwayat Muslim nomor 343. Menurut jumhur ulama, penyebab seseorang mandi wajib yakni karena keluarnya mani dengan memancar dan terasa nikmat saat mani itu keluar. Sehingga jika mani yang keluar sebab sakit atau kedinginan bukan syahwat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mandi. Contoh, maji, yakni cairan putih lengket keluar dari seseorang pria saat ada hasrat seksual yang tidak terlalu kuat. Sedangkan wadi, cairan putih keruh yang keluar setelah buang air kecil atau saat mengangkat beban yang berat, keduanya hanya membatalkan wudhu. Yang kedua, mimpi basah. Penyebab mandi wajib selanjutnya seorang pria mengalami mimpi basah atau keluar mani. Dalil sebagai dasarnya sama dengan yang pertama tadi di atas. Mani adalah cairan yang memiliki salah satu dari tiga ciri, yakni keluarnya disertai rasa nikmat atau syahwat, keluar dengan tersendat-sendat atau tadafuk, lalu memiliki aroma seperti adonan roti saat basah dan seperti putih telur saat sudah kering. Sehingga cairan yang keluar saat tidur atau bisa dikenal sebagai mimpi basah, dengan ketiga ciri tersebut hukumnya suci dan mewajibkan kita untuk mandi hadas besar. Yang ketiga adalah bersih tubuh meski tak keluar air mani. Penyebab Anda harus wajib mandi atau mandi junub selanjutnya ialah saat selesai bersih tubuh meski tak keluar air mani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika seseorang duduk di antara 4 anggota badan istrinya, menyetubuhi istrinya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi." Hadis riwayat Bukhari nomor 291, Muslim nomor 348. Di dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, walaupun tidak keluar mani, jikalau bersetubuh pada malam hari dan ingin segera tidur, sebaiknya mengambil wudhu terlebih dahulu, kemudian baru mandi wajib di keesokan harinya. Aisyah pernah ditanya oleh Abdullah bin Abu Qais mengenai bagaimana Nabi Muhammad SAW jika dalam keadaan junub. Apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah tidur sebelum mandi? Aisyah menjawab, semua itu pernah dilakukan oleh beliau. Kadang beliau mandi lalu tidur, kadang pula beliau wudhu barulah tidur. Abdullah bin Abu Qais berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala urusannya bagi lapang. Hadis riwayat Muslim nomor 307. Yang keempat adalah wanita mimpi basah atau hitlam. Saat seseorang wanita tidur dan mengalami mimpi tanpa sadar, organ intimnya menjadi terlumasi dan orgasme
nokturnal terjadi. Hal ini menjadi dasar baginya untuk mandi wajib atau mandi junub. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qatadah bahwasanya Anas bin Malik bercerita bahwa Sulaim pernah bercerita bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang wanita yang bermimpi bersenggama sebagaimana yang terjadi pada seseorang pria. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila perempuan tersebut bermimpi sampai keluar mani, maka dia wajib mandi hadas besar. Sulaiman berkata, aku malu, aku bertanya terkait tersebut. Sulaim bertanya, apakah perkara ini berlaku pada perempuan? Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, wanita juga keluar mani jika dia tidak keluar. Maka dari mana terjadi kemiripan? Ketahuilah bahwa mani pria itu kental dan berwarna putih, sedangkan mani perempuan itu encer dan berwarna kuning. Dan yang kelima, berhenti keluarnya darah haid. Penyebab seseorang wanita muslim harus mandi wajib selanjutnya usai berhenti keluar darah haid. Hal ini tertuang dalam kitab suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 222 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Suci yang dimaksud di situ dengan mandi junub diperkuat lagi dengan sabda Rasul, bila keadaan haid itu datang maka tinggalkanlah sholat. Bila ia telah pergi makalah mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Salat darah haid yang menghalangi ibadah harus mencapai 24 jam. Maksudnya, bila darah keluar 2 jam, lalu berhenti cukup lama, kemudian keluar darah lagi, terus berhenti lagi, ini belum wajib mandi. Sebab, sebelum bisa dipastikan akan mencapai 24 jam, yang menjadi batas minimal disebut haid, cukup membersihkan kemaluannya, lalu berwudu dan masih berkewajiban melakukan sholat. Dan yang keenam adalah berhenti darah nifas. Nifas atau darah yang keluar dari kemaluan wanita usai melahirkan. Biasanya nifas berlangsungan selama 40 hingga 60 hari. Sebagaimana darah haid, nifas yang telah berhenti atau mampet maka wajib baginya untuk mandi junub. Fungsi utama wudu atau mandi ialah menghasilkan kesucian. Yang ketujuh adalah melahirkan. Masih dari lansiran yang sama, melahirkan normal termasuk salah satu penyebab mandi wajib. Meskipun yang dilahiri masih berupa segumpal darah atau daging yang belum sempurna, sedangkan untuk proses sesar masih ada perbedaan pendapat ya antara ulama. Ada yang berpendapat tetap wajib mandi dan ada yang mengatakan tidak. Dan yang ke-8 adalah setelah masuk Islam. Ketika seseorang kafir memutuskan masuk Islam, batinnya telah suci dari keyakinan dan itikadnya yang salah. Oleh sebab itu mandi besar sebagai sarana mensucikan lahirnya dari sisa-sisa jinabat serta bersiap beribadah. Melansir dari Bulughul Maram oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Tusamah bin Utsal ketika ia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh mandi. Riwayat Abdul Razak bersumber dari Bukhari dan Muslim. Dan yang ke-9 adalah meninggal dunia. Orang yang muslim yang meninggal dunia wajib dimandikan bagi bayi korban keguguran atau aborsi yang telah memiliki bentuk tangan maupun kepala. Oke, itu sekian dari penjelasan sebuah materi hal yang mewajibkan mandi besar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang materi tersebut. Bila ada kata-kata ataupun yang kurang, tolong dimaafkan ya.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.